Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Damariski dengan NIM 073001800052. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul Contoh Pelaksanaan Pasca Tambang. Outline-nya yaitu yang pertama ada pendahuluan, teori dasar, contoh pelaksanaan pasca tambang, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Industri pertambangan telah menyumbangkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menyediakan sumber daya mineral dan energi esensial bagi keberlanjutan masyarakat modern. Namun, pertambangan juga meninggalkan jejak dampak lingkungan yang serius. Setelah periode operasi pertambangan, lahan bekas tambang seringkali menjadi tantangan besar, menyisakan kerusakan ekologis, perubahan tata guna lahan, dan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem. Pemahaman akan kompleksitas dan urgensi pasca tambang menjadi kunci mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsep pasca tambang muncul sebagai solusi integral untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari kegiatan pertambangan. Dari dasar, merujuk pada definisi yang tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pasca tambang diartikan sebagai kegiatan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial di seluruh area pertambangan. Berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 7 halaman 226 sampai 229, rencana pasca tambang yaitu yang pertama adalah pemegang IUP, eksplorasi, dan IUPK. Eksplorasi wajib menyampaikan rencana pasca tambang berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan mendapatkan IUP produksi, operasi produksi, dan IUPK operasi produksi. Yang B, dalam hal umur tambang, IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi, komoditas mineral bukan logam dan bahan tuan kurang dari 1 atau sama dengan 5 tahun, maka pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi dapat menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dimasukkan ke dalam rencana pasca tambang. Yang C, rencana pasca tambang memuat yang pertama ada profil wilayah, yang kedua ada deskripsi kegiatan pertambangan meliputi keadaan cadangan awal, sistem, metode penambangan, pengolahan atau pemurnian, serta fasilitas penunjang. Yang ketiga ada rona lingkungan akhir lahan pasca tambang meliputi keadaan cadangan tersisa, pembentukan lahan, morfologi air, permukaan dan air tanah, biologi akuatik, terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi. Yang keempat ada program pasca tambang, yaitu seperti yang disebutkan di bawah ini, ada reklamasi pada sisa lahan bekas tambang, ada reklamasi tahap operasi produksi, ada pengembangan sosial budaya ekonomi, pemeliharaan hasil reklamasi, dan pemantauan. Yang kelima ada organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pasca tambang. Yang keenam ada kriteria keberhasilan pasca tambang. Yang ketujuh ada rencana biaya pasca tambang. Selain itu, penyedia dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan bagi para pemegang IUP dan IUPK. Pemerintah menetapkan kebijakan bagi setiap pemegang IUP dan IUPK untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Jaminan tersebut diperlukan sebagai wujud kesungguhan setiap pemegang IUP dan IUPK untuk memulihkan lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang sesuai peruntukan yang disepakati para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Contoh pelaksanaan pasca tambang berdasarkan rencana pasca tambang di PT Tubindo Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki izin operasi penambangan sebesar 5.817 hektar area. Perkiraan total luasan lahan bekas galian tambang yang akan direklamasi sampai air penambangan adalah seluas 494,75 hektar area dengan tahapan pasca tambang sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan rona awal, lokasi IUP-nya dengan sebesar 5.817 di Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu memiliki morfologi dataran serta perbukitan landai dan pola aliran sungai dendrik dan mengalir ke arah sungai utama. Yang kedua ada rona lingkungan akhir, perkiraan total luasan bekas galian tambang yang akan direklamasi,
yaitu sebesar 494,75 hektar area. Lahan tambang ini diupayakan untuk direklamasi agar terbentuk morfologi permukaan lahan akhir yang relatif baik dengan kualitas lingkungan yang mendekati rona awal. Tindakan reklamasi yang dilaksanakan mengikuti backfilling dan menggunakan material tanah penutup yang diperoleh dari proses pengupasan tanah penutup dari sim terdekat. Selanjutnya, area backfilling tersebut akan dihamparkan topsoil untuk menciptakan media tumbuh yang ideal bagi tanaman untuk direvegetasi. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta pementingan aspek teknik, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, secara umum strategi pasar tambang di perusahaan tersebut dapat disimpulkan yang pertama yaitu mereklamasi semua bukaan tambang yang belum sempat direklamasi pada saat operasional tambang berlangsung. Yang kedua, membongkar semua fasilitas yang berhubungan dengan tambang, kecuali fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang akan diserahkan atau dikelola ke pemerintah dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, melakukan perawatan dan pemantauan area reklamasi sampai 3 tahun setelah kegiatan pertambangan berhenti. Adapun lahan tapak bekas tambang yang termasuk dalam program rencana pasar tambang, yang pertama ada fasilitas tambang, yang kedua ada jalan tambang, yang ketiga ada fasilitas pengolahan. Yang keempat ada area stokbal dan pelabuhan, yang kelima ada pemulihan tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, dan B3. Yang keenam ada pengembangan sosial ekonomi dan budaya. Yang pertama, dari pengembangan sosial ekonomi dan budaya tersebut ada penanganan tenaga kerja pasca tambang. Alternatif lapangan pekerjaan baru akan relatif terbatas, maka penanganan terhadap pekerja tambang yang setelah tambang ditutup akan dilakukan dengan cara yang pertama memberikan bimbingan, yang kedua memberikan pesangon dan uang jasa kepada karyawan tambang yang di PHK, membantu menghubungkan mantan pekerja yang masih produktif ke perusahaan lain agar bergerak pada sektor yang sejenis. Yang keempat ada mengadakan brosur-brosur pulang usaha alternatif. Yang kelima ada sebagian mantan pekerja tambang dapat dipekerjakan pada kegiatan pasca tambang sesuai dengan kebutuhan. Yang B ada pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat sekitar, yaitu lahan bekas tambang setelah dilakukan reklamasi akan dilakukan penanaman tanaman pangan, yaitu tanaman pangan yang dipilih adalah merica dan kopi. Pemeliharaan pada rencana pasca tambang, yang pertama ada perawatan area reklamasi, yang kedua ada kawasan hutan atau bervegetasi yang tidak terganggu dalam WUP perusahaan. Ini perlu untuk dilakukan perawatan pemeliharaan. Yang ketiga ada perawatan dan pemeliharaan infrastruktur agar berdaya guna secara optimal, maka infrastruktur bekas tambang yang dipertahankan perlu dirawat dan dipelihara. Pembahasan. Luas area perusahaan 5.817 hektar area yang berlokasi sesuai dengan IUP di Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Yakni mereklamasi semua bukaan tambang yang belum sempat direklamasi pada saat operasional tambang berlangsung, bongkar semua fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan tambang, kecuali fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang akan diserahkan atau dikelola oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Melakukan perawatan dan pemantauan area reklamasi sampai 3 tahun setelah kegiatan pertambangan berhenti. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, yaitu didapatkan luas IUP PT Tubindo sebentar 5.817 hektar area, di mana total luasan alat bekas galian yang akan direklamasi sampai akhir pertambangan sebesar 494,75 hektar area. Yang kedua, PT Tubindo melakukan perawatan dan pemantauan area reklamasi sampai 3 tahun setelah kegiatan pertambangan berhenti. Saran ada pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat sekitar, di mana lahan bekas pertambangan akan ditanami tanaman merica dan kopi, di mana tanaman merica itu sulit untuk ditanami penanganannya dibandingkan tanaman seperti singkong, ubi, dan sebagainya, sehingga perlu dikaji ulang mengenai penetapan tanaman pada lahan bekas tambang tersebut untuk usaha alternatif bagi masyarakat sekitar tambang.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.